Inilah formasi mengerikan Indonesia di Piala Asia bersama pemain naturalisasi baru Jai Ijes. Bisa merepotkan dan membuat timnas Jepang ketar-ketir. Salah satunya Kaoru Mitoma, bintang Brighton asal Jepang yang akan menjadi lawan Indonesia di Piala Asia. Salah satu pemain yang menonjol di Brighton adalah Kaoru Mitoma. Dia adalah sayap asal Jepang yang memiliki kemampuan dribble bola yang sangat luar biasa. Di Piala Asia yang akan berlangsung pada awal 2024, Mitoma kemungkinan akan berhadapan dengan Indonesia, sebab Jepang berada satu grup dengan Indonesia. Semua fakta tersebut membuat pecinta bola sepak bola tanah air antusias melihat aksi Mitoma bermain melawan Indonesia. Tak heran jika nama Mitoma kini kembali menjadi trending topik. Menariknya banyak guyonan yang justru terlihat di media sosial tersebut, yang siap dijegal oleh Asnawi dan Jai Ijes. Di sisi lain, PSSI tengah memperjuangkan naturalisasi Jai Ijes untuk rampung sebelum Indonesia berkancah di Piala Asia di Qatar. Jai Ijes adalah bek Venezia di Serie B atau kasta teratas Liga Italia yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang dikabarkan asal Jakarta. Dalam Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Naturalisasi Jai Ijes bakal membuat kompetisi pemain timnas Indonesia lebih berkualitas. Mengingat statusnya sebagai pemain Liga Italia, sebelumnya Indonesia telah lebih dulu mempunyai pemain yang berkarir di Eropa, seperti Sandy Walsh di Belgia, Sain Patinama di Norwegia, dan Elkan Bagot di Inggris. Selain itu jangan lupakan Jordi Amat, yang meski berkarir di Malaysia, bek berusia 31 tahun itu pernah berkiprah di La Liga, Premier League, dan Liga Belgia. Keberadaan Jai Ijes akan sangat penting untuk lini belakang timnas Indonesia, terutama ketika melawan Jepang, yang kemungkinan diperkuat winger Brighton Hove Albion, Kaoru Mitoma. Adanya Jai Ijes di timnas Indonesia juga bisa membuat frustasi lini depan Jepang. Lantas bagaimana formasi mengerikan Indonesia di Piala Asia bersama Jai Ijes? Hernando Ari kemungkinan akan menjadi kiper utama, mengingat ia bermain sebagai starter dalam FIFA Matchday ketika melawan Palestina dan Argentina. Pola 3 bek dirasa akan cocok dengan karakter pemain belakang Indonesia. Sintayong dapat memainkan Jai Ijes, Jordi Amat, dan Elkan Bagot secara berbarengan. Namun komposisi lini belakang seperti itu akan memakan korban. Rizky Ridho termasuk tergusur ke bangku cadangan. Namun, ia dapat dijadikan pelapis jika sewaktu-waktu satu di antara 3 pemain itu berhalangan. Keberadaan pemain naturalisasi akan membuat lini tengah timnas Indonesia semakin kuat, tetapi juga mengancam eksistensi pemain lokal seperti Asnawi Mangku Alam hingga Pratama Arhan. Sintayong dapat mempercayai Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk sebagai 2 pemain ofensif penunjang penyerang tunggal di lini depan Indonesia. Karakteristik yang berbeda bisa membuat keduanya melengkapi satu sama lain. Lantas siapa pemain bernomor punggung 9 yang paling pantas untuk bermain untuk timnas Indonesia? Jawabannya hanya ujung tombak Persisolo Ramadan Sananta. Sananta telah membuktikan ia bisa menjadi sumber produktivitas utama timnas kelompok usia pada tahun ini. Selain itu, striker berusia 20 tahun itu juga mampu mencetak 4 gol dari 8 partai bersama Persisolo. Nama pemain terbaru juga saat ini tengah menjadi sorotan ialah Nathan J. Awan. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda ini telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk menjalani proses naturalisasi. Apabila melihat rekam jejaknya, Nathan merupakan salah satu prospek menarik untuk Indonesia. Apalagi bek kiri berusia 21 tahun ini tengah berkarir di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Memang sampai saat ini dia belum mengukir debut di negeri Raja Charles itu. Sebab dari 3 pertandingan awal, Nathan masih belum mendapat kesempatan bermain. Terlepas dari itu, pemain yang mendapatkan darah keturunan Indonesia dari kakeknya ini punya catatan impresif pada musim lalu. Ia menjadi pemain andalan dengan mengukir 29 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda.